Halo Steepers dan Usti Raiders, kembali lagi dengan saya Nilam Cahya dalam podcast Kopi. Ngobrol bareng perpustakaan Husni. Oke, hari ini di podcast kali ini kita akan membahas nih soal masa transisi yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya dari anak-anak SMA seragam putih abu-abu, mereka menuju ke fase yang lebih tinggi lagi, yaitu fase perkuliahan. Dan di fase perkuliahan ini udah pasti bikin mereka bingung kan, apalagi Gen Z zaman sekarang gampang burnout soal untuk memilih jurusan kuliah apa nih yang mau mereka ikutin dan langkah yang harus dilakukan selanjutnya apa. Makanya lewat podcast kali ini kita mau bahas tema yang menarik untuk Gen Z yang di Indonesia khususnya, yaitu Dear Gen Z, kuliah itu bukan sekedar pindah tempat belajar, tapi mulai petualangannya, Mbak. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol soal podcast kali ini dengan narasumber kita kali ini, yaitu Kak M. Syahli Ramdhani, SIKOM Medikom, atau yang sering disapa Pak Dani. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore, Danila. Ya, Pak Dani ini kebetulan adalah Kepala Bagian Promotion and Enrollment di Universitas Asia Negara Indonesia. Bapak juga sebagai dosen ilmu komunikasi ya? Iya. Oke, di peminatannya seperti ini atau semuanya? Bukan semuanya. Biasanya dasar-dasar humas ya. Kemudian fotografi, kemudian sama public relation. Indonesia kan. Oke, mungkin kita bahas dulu ya Pak soal Gen Z kan sekarang bingung nih Pak untuk milih kuliah mau PTN masuknya susah ya kan? PTS mungkin juga masalah biaya dan lain-lain. Nah, menurut Bapak fenomena ini gimana Pak sekarang? Oke, sebelumnya makasih buat Kak Nilam ya. Saya udah diberikan kesempatan untuk hadir di podcast ini ya. Saya cukup mengikuti ya untuk podcast yang udah ke segmen 11 ini ya. Nah, sebenarnya menarik kalau kita ngebahas soal Gen Z ya. Apalagi kalau saya memang kegiatan aktivitas saya ya, selain di kampus, tadi kita juga lebih dekat dengan para Gen Z khususnya anak-anak kelas 12 kayak gitu ya. Jadi banyak pertanyaan yang saya lontarkan ke mereka terkait dengan nanti kalian setelah lulus mau kuliah di mana, jurusan apa. Itu 80% mereka masih bingung. Iya. Nah, kebingungan ini banyak hal sebenarnya menjadi faktor, ya kan? Faktor diantaranya adalah kalau mereka yang udah punya keputusan, biasanya mereka lebih kuat untuk searching, ya. Nanti mereka mau pilih kampus PTN mana dan jurusannya apa. Tapi kalau mereka yang ya kita tahu ya, anak-anak sebagian Gen Z juga yang terlalu aware hal itu. Sehingga mereka nggak tahu juga mau nanti setelah lulus mau kemana. Jadi masih bining literasi ya Pak? Bining literasi. Jurusan. Nah, disitulah hal yang paling krusial. Kenapa krusial? Kita tahu bahwasannya Gen Z saat ini hidup di masa digitalisasi, ya kan? Artinya apa? Untuk akses informasi itu begitu besar. Jadi sebenarnya juga gampang. Sangat mudah, ya kan? Mereka itu hidup di mana informasi itu begitu besar ya buat mereka, tapi mereka sendiri kurang atau minim literasinya. Ya, itu juga menjadi hal yang menarik juga untuk kita lihat. Ya, nah ketika kita tahu bahwasannya tadi walaupun informasi begitu besar, ya, tapi mereka dengan kesadaran mereka sangat sedikit banget untuk bisa mencari, ya kan, mereka untuk melihat PTN mana yang cocok, jurusan apa yang mereka minati. Dari sekarang jadi orang tua juga Pak? Betul. Belum lagi, faktor-faktor eksternal. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat mereka ingin masuk perguruan tinggi negeri, misal gitu ya. Kalau kita lihat, misalnya ada faktor secara nasional. Jadi masih kita lihat dominasi antara para Gen Z khususnya lulusan yang tahun kemarin ya, para siswa. Faktor nasional ada mereka terkait masalah ekonomi dan masalah karir, ya. Mereka masih betul. Kalau mereka beranggapan, baik siswa maupun orang tuanya beranggapan bahwasannya kalau nanti masuk PTN pasti karir itu lebih baik, ya. Kemudian terkait masalah ekonomi juga. Masalah ekonomi pasti mereka melihat
bahwasannya kalau di PTN nanti dapat subsidi dari pemerintah, beasiswa. ya kan, beasiswa. Jadi secara biayanya juga lebih murah, ya kan. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial itu yang didominasi adalah lingkungan, ya, baik eksternal dan internal. Ya, dari eksternalnya dari dukungan teman-teman, ya, melihat teman-temannya pengen kuliah di satu perguruan tinggi, ikut-ikutan, jadi menjadi belum lagi dukungan atau dorongan dari keluarga maupun dari guru-guru mereka, ya kan, untuk ya udah nak, nanti kamu setelah lulus ambil PTN ini. Tapi mereka sendiri nggak tahu, ya kan, kurang paham atau memahami, ya, untuk mereka tuh passionnya di mana, ya. Nah, kemudian ada faktor psikologis. Psikologis itu masalah persepsi dan motivasi. Jadi ada juga sebagian anak-anak yang melihat ini adalah prestisius kalau aku bisa masuk PTN, ya kan. Nah, kemudian persepsi mereka juga menggambarkan bahwasannya kalau nanti ketika aku masuk PTN, ya, aku akan mendapatkan pekerjaan lebih baik, gitu. Nah, sebenarnya nggak salah dengan dia faktor atau mereka melihat itu semua. Tapi ya kita tahu bahwasannya kalau untuk PTN pun terbatas, ya kan. Sebenarnya ada kuota kan. Sebenarnya banyak alternatif universitas yang khususnya swasta yang sangat udah baik juga gitu. Mereka udah melihat bahwasannya pendidikan itu merupakan hal yang penting, ya, merupakan hal yang mendasar. Bagaimana kampus itu menjadi kendaraan mereka untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, menariknya salah satunya di USNI. USNI itu melihat adalah, ya, kalau kita compare antara PTN dan PTS, ya, atau misalnya USNI dengan PTN, ya mungkin nggak akan apple to apple, ya kan, nggak akan bisa berbeda. Ya. Tapi disitulah kritisnya USNI melihat bahwasannya ketika kita nggak bisa bersaing, artinya apa? Kita melihat mahasiswa atau calon mahasiswa ini bukan komoditas, ya kan, tapi merupakan aset, ya, untuk mereka bisa kita kembangkan melalui proses belajar yang holistik, ya. Itu seperti apa tuh? Nah, menariknya tadi yang saya katakan di sini adalah, jadi tadi problem pertama adalah mereka secara passion, ya, minat bakatnya masih bingung. Itu fondasi pertama di saat mereka fase setelah lulus biasanya, dan itu hal yang wajar sebenarnya, Ganila. Ya, di umur mereka tuh lagi nyari jati diri, ya. Betul, jati diri. Iya. Mungkin kita pernah di fase itu juga kan, merasa aduh gimana ya, aku mau mengikuti suara dari kebanyakan lingkunganku untuk masuk salah satu perguruan tinggi tertentu, atau emang harus dariku sendiri, atau misalnya kalau nggak masuk perguruan tinggi itu nggak dianggap keren, ya kan. Itu tuh dari gengsi mungkin, ya. Betul. Masih berperan masih gengsi itu, ya. Betul. Jadi itu yang menarik. Makanya USNI tadi, ya, melalui pembelajaran secara holistik, di mana yang menarik dari USNI itu ya mungkin nggak semua orang-orang tahu, ya. Di USNI itu kita memiliki namanya roadmap student journey. Sama halnya, aku suka kasih gambaran kayak gini, Kanila. Kalau misalnya Kanila pergi ke suatu tempat, ya, terus Kanila nggak tahu petanya, apa yang terjadi? Kesasar, ya kan? Atau mungkin bisa sampai, tapi waktunya lama. Nah, begitulah gambarannya. Kira-kira kita ketika kuliah 4 tahun, ya, mungkin dulu pernah kita juga sewaktu kita baru lulus ngambil kuliah, ngambil jurusan kuliah 4 tahun. Ya udah, kita ambil jurusan tertentu yang menurut kita menarik, ya kan? Tapi kita nggak tahu nanti audisi apa 4 tahun. Betul. Ya kan? Buat apa nih? Betul. Buat apa gitu. Nah, di situ di USNI berbeda, ya kan? Berbedanya apa? Nah, kita udah buat petanya selama proses awal sampai nanti jadi versi terbaik diri. Salah satunya fondasi yang kita bangun di awal adalah mengenal potensi diri mereka sama passion mereka. Karena banyak banget anak-anak yang memiliki potensi besar di awal, tapi mereka sendiri nggak tahu. Nah, ini yang penting kampus hadir untuk itu. Ya, ketika mengetahui bagaimana kampus bisa mengembangkan karakter dan potensi itu menjadi menjadi peluang mereka ketika lulus. Ya, jadi kan membuktikan kalau sudah harus PTN aja loh, ya,
Oke, mungkin karirnya bagus, Betul. bisa dari PTS juga. Jadi Ini roadmap ini. betul. Jadi sebenarnya dua hal ini kalau kita melihat pasti lah wajar banget, manusiawi banget ketika kita lulus pengen cari kampus yang terbaik. Salah satunya yang ditanya nanti ya sama kayak kita kalau misalnya udah lulus ditanya kerja di mana, ya kan? Kalau kita masih kuliah yang ditanya kampusnya di mana. Oh PTS, ya kan? Oh PTN kan kayak gitu ya. Tapi semua hal itu ya kalau kita lihat ya kembali lagi ke kitanya, ya kan? Bagaimana struggle kita ya terhadap ya kita pencapaian ya motivasi belajar kita selama 4 tahun itu. Ya kalau kita lihat PTN pasti kebanyakan udah pada sukses, ya kan, akan karir bagus. Karena apa? Karena tadi secara quantity kan emang sedikit, ya kan, tapi yang lama tuh banyak. Jadi ada fase di mana kompetitif, ya kan. Jadi orang-orang yang masukin tersaing adalah orang-orang yang udah secara kapabilitas, ya kan, minat belajarnya tinggi, ya kan, kemampuan bersaing, ya. Jadi ya pasti akan berbeda pendekatannya dengan PTS. Tapi ya tadi balik lagi, kita sebagai calon mahasiswa ya baru khususnya 4 tahun nanti ya ketika kita kuliah, penting untuk kita memahami kampus ketika kita nggak keterima PTN itu bukan akhir segalanya ya. Tapi bagaimana kita mampu melihat PTS yang bisa mengembangkan potensi kita, ya, betul, supaya nanti kita menjadi karakter yang lebih berbeda daripada umumnya, begitu kan? Kalau di Gusti sendiri Pak, tadi roadmap 4 tahun itu adakah secara mungkin yang bisa dijelaskan ke Gen Z nih Pak? Jadi tahun pertama sampai keempat tuh apa aja yang mungkin akan mereka dapatkan hingga menjadi kasih terbaik dirinya gitu. Oke, jadi menariknya kalau di Gusti itu yang tadi saya katakan, kalau kita ada analogikan ya sebagai peta ya. Jadi di tahun pertama adalah untuk ketika mereka masuk ya, pertama pembimbingan akademik mereka gitu. Nah di sini kita lihat, kita menggali potensi yang mereka miliki ya, ketika kita tahu potensi mereka di bidang tertentu. Nah di sini peran universitas untuk menumbuh kembangkannya gitu sama proses belajar mereka ya, baik yang menjadi wirausaha ya kan, atau menjadi public speaking ya, atau potensi-potensi lainnya. Nah kita memiliki dua pendekatan ya, ada pendekatan yang bersifatnya untuk pengembangan diri mereka ya, itu kita menggunakan ada mental health ya, karena itu juga penting ya. Iya, karena kan kita lihat sekarang ya isu mental health ini bukan hanya di Indonesia ya, ini udah menjadi isu global ya. Nah, kampus hadir untuk itu juga, melihat bahwasannya fenomena Gen Z sekarang pendekatannya harus lebih tadi kesehatan mental itu penting dilihat. Bukan hanya secara akademis ya. Nah, kemudian ada juga pengembangan terhadap kemampuan soft skill dan hard skill mereka. Nah, dua hal ini yang berjalan selama 4 tahun nanti. Ya, terkait misalnya tahun pertama tadi pengembangan potensi dirinya dilihat ya. Kemudian nanti di tahun pertama juga mendapatkan time management. Nah, kayak gitu. Bimbing untuk bisa memanage. Betul. Jadi semua itu sudah diporsikan sesuai dengan mereka pertama masuk kayak gitu. Nanti di fase berikutnya beda lagi, dan fase berikutnya beda lagi sampai nanti mereka lulus itu ada networking dan professional networking. Jadi sehingga mereka nanti lulus ya, mereka mendapatkan pendampingan sertifikasi ya kan, kemudian pendampingan juga untuk pembuatan CV ya, supaya mereka tadi di jalan terakhir mereka ingin menjadi profesional ataupun mau jadi wirausaha mau jadi wirausaha, itu Husni udah mengakomodir semua itu kayak gitu. Sebenarnya 4 tahun itu mereka mantap gitu ya Pak. Baik, jadi 4 tahun itu benar-benar proses kuliahnya itu benar-benar compact gitu ya. Jadi kita nggak ada lagi istilah 4 tahun itu nanti ngapain visinya kayak gitu. Semua itu udah ada roadmapnya, jadi jelas dari awal kita masuk sampai kita lulus tujuannya. Kanila. Oke. Kita dari tadi kan seputar roadmap di Disney ya, dan juga mungkin fenomena yang ada.
Kebetulan kami juga ngadain Q&A oleh mungkin pada para followers Kusni Library di Instagram. Ada beberapa pertanyaan Pak yang mau ditanyain ke Pak Dini. Yang pertama ada pertanyaan dari follower kita tentang perlu nggak sih kuliah itu, soalnya banyak yang udah sarjana tapi sulit dapat kerja, itu gimana Pak? Oke. Jadi pertanyaan yang menarik ya. Kita hidup khususnya Gen Z di era digital ya, yang begitu banyak informasi. Bahkan ada satu riset dari World Economic Forum ya tahun 2003 bahwasannya setiap hari itu seluruh masyarakat di dunia ya terpapar oleh 324 juta terabyte informasi setiap hari. Jadi artinya apa? Kalau kita nggak memiliki kemampuan berpikir kritis, ya kita hanyut akan informasi yang bias maupun hoax, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita tahu dengan teknologi saat ini kita bisa belajar dimanapun, kapanpun dengan akses informasi yang terbuka besar. Ya, pertanyaan yang pengalaman itu nggak bisa di-download. Ya, proses kuliah itu membentuk karakter kita, gitu loh, selama 4 tahun itu. Juga jadi bukan sekedar informasi kita pintar ya sesaat karena kita merasa semua informasi sudah terbuka ya, tapi kita tahu bahwasannya pengalaman itu nggak bisa di-download. Ya, jadi proses kuliah itu yang menumbuh kembangkan kepribadian kita menjadi karakter yang lebih baik kayak gitu. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kita ditanya apakah masih perlu kuliah, ya kan? Karena kita bayangkan aja, justru kenapa nggak kita balik pertanyaannya dengan begini? Mereka aja yang udah sarjana masih sulit mendapat kerja. Bagaimana kita ya kan? Artinya apa? Ketika kita kuliah juga kita membangun networking, ya kan? Jadi kebanyakan kita mungkin banyak sekian dari orang-orang mereka mendapatkan kerja itu bukan karena dari usaha dia, tapi karena relasinya dia, ya kan? Bahkan ada istilah kalau dulu banyak anak banyak rezeki, ya kan? Tapi kalau sekarang banyak network banyak opportunity, ya kan? Jadi ya itu kita bisa dapatkan di mana? Salah satunya di kampus. Nah, ikut organisasi. Organisasi juga membantu kepribadian kita, ya. Karena itu nggak kita dapatkan. Karena kalau kita belajar dari luar, ya mungkin kalau udah teknologi AI sekarang ya nggak punya empati gitu loh, nggak punya emosi, ya kan? Nah itu, jadi kita bisa melihat ya kenapa, apakah masih perlu kuliah? Sangat perlu. Nah, fondasi atau fundamentalnya adalah bagaimana kita bisa tadi berpikir kritis dan analitis ataupun berpikir secara konstruktif. Kalau itu nggak kita temukan di dunia kuliah, ya kan? Persoalan kuliah atau enggak, sukses atau enggak itu bukan persoalan hari ini. Tapi kalau misal kita kuliah nggak sukses, iya, kita kan punya keluarga gitu. Kita nanti akan menjadi kepala keluarga, menjadi ayah, menjadi ibu, ya kan? Nah, pendidikan itu juga penting untuk keturunan kita nantinya. Bagaimana mereka melihat masalah itu bisa menjadi peluang. Nah, pendidikan orang tua itu juga berperan penting untuk mencapai kesuksesan. Ya, atau misalnya gini deh, saya juga lebih suka misalnya, kenapa sih emang masih perlu ya kuliah? Ya sama halnya kalau kita punya satu tujuan, satu tempat ya. Ini kan masalah penggunaan kendaraannya. Kita mau jalan kaki bisa, ya kan? Tapi capek, lama, effort, ya kan? Atau mau pakai kendaraan motor juga bisa. Tapi ya kan? bisa Iya. Atau mau pakai bus, ya kan? Ini masalah kita mencapai tujuan. Nah, dengan kita kuliah itu mengakomodir tujuan kita. Kita mencapainya lebih cepat, ya kan, lebih mudah kayak gitu. Nah, menariknya lagi dengan banyak kompleksitas dinamika politik ekonomi saat ini, bahkan menurut saya bukan hanya pendekatan kritikal dan analitik, tapi lateral thinking untuk bisa menjawab permasalahan yang begitu kompleks. Kadang kalau kita berpikir secara secara inline linear gitu aja, terkadang sulit dengan begitu banyak masalah yang kompleks. Nah, salah satu lateral
thinking itu juga bisa menjadi jawaban kita untuk mengatasi masalah-masalah kompleks. Karena gini, benar Kamila, saya juga membaca atau melihat juga di media sosial, ada pertanyaan yang menarik dari Elon Musk ya, ketika dia pertanyaan interview ya kepada kandidatnya, dia nggak akan bertanya ya terkait dengan mereka mungkin terkait dengan IPK-nya kayak gitu ya, tapi juga mereka mampu menjelaskan secara konstruktif ya tentang pengalaman permasalahan mereka ya selama mereka hidup tuh punya masalah besar apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Iya. Nah, pendekatan itu nggak mungkin kita bisa dapatkan gitu aja tanpa proses pendidikan yang baik tadi. Jadi pendidikan itu, ya saya setuju kalau pendidikan itu menjadi satu tools untuk pencerahan kayak gitu. Bukan untuk masa depan kita, bahkan untuk masa depan bangsa kita. Apalagi nanti kita di 2045 ya. Indonesia emas. Iya, Indonesia emas. Jadi kalau menurut saya sih itu sih Kak jawabannya Kak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari salah satu follower kita ya. Semoga terjadi bisa menjawab ya. Karena emang kuliah itu penting itu. Lalu ada lagi nih Pak, ada pertanyaan lagi. Katanya saya bingung pilih jurusan kuliah. Ada saran dari orang tua tapi nggak sesuai sama yang saya pengen. Gimana caranya supaya saya bisa memutuskan mau ke jurusan apa? Oke, jadi kalau permasalahan bingung masalah jurusan ya, ini pasti dihadapin semua gengsi sih atau khususnya para jurusan ya. Begitu juga Kak Nilam juga pernah rasain gitu kan dilema ya. Kira-kira jurusan apa sih yang menarik ya kan? Jurusan apa sih yang punya opportunity nanti ketika lulus ya. Tapi kalau saya sering utarakan di kelas ya, khususnya pada anak-anak ataupun siswa yang kelas 12 yang lulus, sebenarnya emang kita nggak bisa pungkiri terkait dengan kemauan orang tua. Pasti orang tua kita masih menginginkan jurusan-jurusan yang bersifat populer, ya kan, kayak dia ya. Sebenarnya ya, artinya apa? Jurusan itu nggak salah. Cuman kalau kita sebagai orang tua ya paling gampang gitu, ya kan? Tapi kita tahu begitu banyak orang tua yang berpikiran sama, sehingga banyak urusannya, tapi untuk serangkaian tenaga kerjanya sangat sedikit, ya kan? Nah kemudian bagaimana kalau kita harus memilih dengan jurusan kehendak orang tua, ya kan? Kalau saya mempermudah, pertama ketika kita ingin mencari jurusan yang paling tepat buat saya, buat kita khususnya lulusan, kita akan mulai dulu. Nanti ketika lulus, kamu ingin profesi jadi apa dulu sih? Kayak gitu. Berarti bukan ke passion ya, tapi lihat ke betul. Dan passion dulu. Passion kita sebenarnya ya tadi, kalau misalnya kita dan passion kita nggak tahu nih, kita sukanya apa misal gitu lah. Atau langsung aja kita mau profesi nanti kerja di bidang apa sih? Itu bisa menjadi gambaran untuk kita tarik nanti jurusan apa yang paling tepat. Kalau misalnya kita nggak bisa dari passion, tapi kalau kita misalnya udah punya passionnya, contoh kayak saya juga pernah ngalamin di saat ketika lulus ya, saya bingung ya. Nanti ketika lulus saya mau jurusan apa ya gitu. Ya. Nah pada saat itu kebetulan saya lagi senang fotografi, Kanila. Nah ketika saya lagi senang-senangnya fotografi, ya saya melihat wah kayaknya seru pelajaran ini ya. Nah ketika saya kuliah saya tanya, ya kan, ada nggak sih jurusan fotografi? Ternyata ada, itu ilmu komunikasi. Salah satunya punya jurusan punya mata kuliah fotografi. Minatkan ke sana. Betul. Nah setelah saya dapat itu, kalau misalnya kita berdasarkan passion, ya kan. Nah ketika kita tahu passion kita fotografi, kita jurusan itu, jadi apa? Mengakomodir keinginan kita gitu di bidang tertentu. Sehingga ini menyenangkan buat kita menjalani proses 4 tahun kuliah tadi, ya kan? Atau tadi dari profesi, misalnya saya ketika saya lulus nanti, saya dulu suka di bidang jurnalistik kan? Ya, saya lihat kalau ketika saya nonton berita gitu ya, kayak seru banget ya jadi wartawan, bisa masuk ke interview sih. Iya, kayak gitu, kayak seru, punya akses kemana-mana, apalagi kalau misalnya lagi di jalan ada ada razia gitu ya,
dari wartawan nih Pak gitu kan. Oke gitu ya. Jadi saya berpikir shortcutnya tuh begitu, kayaknya jadi jurnalis menarik. Jadi itu juga saya tak cari kalau misalnya tadi ya, kalau kita memulainya dari profesi ya, saya pengen jadi jurnalistik. Nah kira-kira ada nggak sih jurusan apa yang paling tepat, yaitu komunikasi, balik lagi gitu. Nah dua hal itu jadi paling fundamental untuk kita menentukan jurusan, karena banyak juga orang yang salah ngambil jurusan kayak gitu. Nah karena kita tahu 4 tahun kuliah ini bukan waktu yang sedikit, tapi ketika kita benar berdasarkan dengan passion kita, ini bukan waktu yang lama juga untuk kuliah kayak gitu. Jadi jalannya lebih enak ya. Lebih enjoy Tahu-tahu gitu. udah kelar. Tahu-tahu udah selesai ya, lukis sudah ya. Iya. Udah kerja. Betul. Tapi Pak, dari pertanyaan tadi saya mau nanya, kalau misalnya si anak ini udah punya passion ya Pak, tapi orang tuanya tuh kayak betul gitu, nggak mau masuk ini itu ekonomi misalnya. Oke. Nah, gimana caranya si anak ini buat ngomong ke orang tuanya yang mungkin orang tuanya juga betul gitu. Jadi biasanya kan problemnya kayak gitu, Oke. kayak ngikutin orang tua nih, karena secara biaya jadi orang tua. Betul. Oke. Apalagi kalau ya tadi ya, secara pembiayaan kita tahu orang tua yang biayain kita. Nah di sini paling emang ini akan menjadi kesulitan para siswa lulusan khususnya, apalagi mereka ya notabene mereka juga nggak tahu akan kuliah ngapain kayak gitu. Ini juga bahaya juga, sehingga bagaimana bisa meyakinkan orang tuanya dengan pilihan dia dengan jurusan yang tepat untuk dia ya, ataupun itu tepat menurut orang tuanya tapi dia sendiri nggak tahu ya kan. Nah terus bagaimana alternatifnya? Kita bisa konsultasikan ke bimbingan konseling, guru BK kita. Iya, kan dia secara historis akademik yang lebih mengetahui karakter kita, kemampuan kita secara akademis. Nah itu bisa menjadi alternatif. Nah caranya gimana terus? Ya kita bisa utarakan itu langsung ke orang tua. Atau misalnya orang tua kurang yakin, kita bisa bawa orang tua kita untuk ketemu guru BK untuk konseling gitu. Iya, meyakinkan. Karena kita tahu bahwasannya mereka ya setengah hari waktu mereka tuh habisnya di sekolah kan. Iya, betul. Ya paling anak pulang sore ya ketemu orang tuanya malam sebentar doang udah tidur dan seterusnya ya kan. Tapi betul, jadi menjadi rumah kedua. Justru guru BK yang lebih memahami secara historis akademik mereka, dan itu menurut saya penting juga untuk kita menjadi session untuk kita menerima pendapat kayak gitu dari guru BK. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti jurusan yang kita ambil sesuai dengan kemampuan dan passion kita. Karena kita harus tahu juga ketika kita punya passion, ya pasti walaupun kita suka tapi kemampuan kita berbanding terbalik sama jurusannya ya, kita juga harus bisa menerima kayak gitu. Dan guru BK yang lebih mengetahui ya tadi bisa mengarahkan jurusan mana yang bertepat, dan itu juga menjadi alternatif atau solusi untuk meyakinkan orang tua kita apakah jurusan ini yang dipilih orang tua itu tepat untuk kita atau tidak. Mungkin itu kan ya. Bisa menjawab keresahan yang ada gitu ya. Mungkin ada yang terakhir Pak, ada juga yang tanya, saya mau kuliah tapi bingung sama waktunya karena saat ini sudah bekerja, apakah kuliah online memiliki kualitas yang sama dengan kuliah tatap muka? Oke. Jadi sebenarnya banyak ya kampus-kampus juga ya yang memberikan keterbukaan akses pendidikan ya. Intinya kita memahami dan menyadari bahwasannya banyak juga mereka yang gap year ya kan, yang notabene mereka baru bisa kuliah setelah 2 tahun lulus ya kan, mereka memiliki kerja dulu ya kan untuk bisa membiayai ya. Nah kemudian salah satu alternatif ya tadi pemerintah memberikan kebijakannya untuk kampus bisa membuka perkuliahan secara blended ya kan, kemudian secara online tadi supaya tetap bisa terakomodasi mereka yang gap year-nya bisa tetap berkuliah. Nah terkait masalah kalau kita tanya lagi masalah kualitas ya, sebenarnya kan perbedaan kita di saat kuliah, di saat sekolah dan kuliah, kita tahu di mana
peran guru di saat kita sekolah itu lebih dominan ya. Betul. Tapi di saat kuliah nanti, nah di sini pola pikir kita tuh udah pasti berubah, tumbuh menjadi lebih matang pastinya. Artinya di kuliah juga kita tahu bahwasannya apa dominasi kita sebagai mahasiswa itu lebih besar, ya kan? Lebih besar artinya apa? Ya kita hanya banyak journaling, ya kan? Banyak baca, review, diskusi, aktif. Walaupun perkuliahan ini bisa secara online, tapi bagaimana kampus bisa mengakomodir, ya tetap mampu membuat ya mahasiswa yang tetap bisa berpikir gitu. Kita mau offline atau reguler, mau online, tapi kalau kita nggak memaksimalkan kemampuan kita berpikir kita, ya kan, sulit juga gitu, ya kan. Tapi karena kita tahu keterbatasan waktu, kita memilih kuliah online, ya. Tapi kita juga ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Kita pertama ya dari fondasi dari kita dulu pastinya. Nah, salah satunya mesti juga memberikan kemudahan, ya, kemudahan kuliah online. Kemudian bukan hanya tadi kalau misalnya kualitas, semua proses belajar nanti dimonitoring kayak gitu. Ya ada proses nanti menggunakan LMS, di situ ada forum discussion-nya, kita punya grup antara siswa dan dosen. Jadi secara real time, ya, Kak Nilam tuh kalau misalnya ada kendala dalam proses belajar ya bisa langsung tanya dosen. Iya, karena grupnya dibuat ya langsung gitu, jadi nggak ada delay. Nah dosen kami juga, dosen-dosen di USNI juga ya, khususnya ya tadi kita udah menekankan bahwasannya bagaimana mereka yang kuliah online tadi bisa menikmati proses kuliahnya sampai lulus secara maksimal dan happy gitu. Nah kemudian kita juga memfasilitasi ya tadi pembelajarannya bukan hanya materi, tapi melakukan video pembelajaran. Jadi ada penjelasan ya yang mereka bisa tonton kapanpun dimanapun, ya kan, menyesuaikan waktu mereka kayak gitu. Lebih mudah kayak gitu. Kemudian nanti setelah itu selain video pembelajaran ada modul juga yang diberikan mereka untuk sebagai literasi bacaan. Ya, kemudian yang terakhir nanti kita fasilitasi juga terkait dengan pembelajaran secara Zoom. Ya, jadi itu juga mengakomodir semua selama proses perkuliahan dia, ada kendala di mana dia bisa diskusi langsung dengan dosen dan sama teman-temannya. Nah artinya apa? Itu walaupun perkuliahannya online, tapi kita bisa maksimalkan perkuliahan itu secara maksimal ya, dan baik prosesnya kayak gitu. Ya, kualitasnya sama kayak reguler. Dan kita harapkan ya pasti kita tidak bisa pungkiri pasti ada plus minus ya. Keadilan. Tapi ya tadi kita mencoba mengupayakan bagaimana walaupun sarananya online, tapi bagaimana dalam proses itu bisa memaksimalkan ya supaya mereka lebih mudah untuk belajar intinya. Ya, ini terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban Q&A yang tadi sudah diajukan pertanyaannya oleh followers kita. Tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung sesi podcast Ngopi kali ini. Mungkin daripada ini ada closing statement untuk disampaikan kepada audiensi yang sebagai calon mahasiswa juga nih Pak. Oke, jadi buat teman-teman pasti ya tadi ya kalau kalian merasa lagi keadaan bingung di persimpangan, betul, ya kalian harus internalisasi diri bahwasannya bukan kalian hanya yang menghadapi itu, kebanyakan orang juga menghadapi itu, ya. Jadi kalian harus yakin. Ya, kalian tetap optimis, ya. Pilih jurusan-jurusan kalau misalkan punya kendala terhadap jurusan, ya. Pilih jurusan-jurusan yang benar-benar yang kalian tahu, misalnya sesuai dengan passion dan arah profesi kalian nanti menjadi apa. Betul. Nah, menariknya juga di USNI, ya, itu kita memiliki konsultasi ya sebelum mereka memutuskan untuk memilih prodi maupun fakultasnya gitu ya, ataupun metode belajarnya dan reguler maupun online. Kita ada sesi diskusi konseling ya, yang mana untuk mempermudah ya bagi siswa yang masih merasa bingung nanti ya untuk menentukan pilihannya. Nah salah satunya USNI memfasilitasi itu juga bisa menjadi alternatif teman-teman ya untuk dijadikan ajang diskusi sebelum
mereka menentukan pilihan atau jurusan mereka. Untuk konselingnya bisa apakah langsung saja atau online, Pak? Oke, jadi kita bisa dilakukan secara online atau misalnya mau secara appointment ketemu di kampus juga bisa begitu. Di kampus A maupun kampus B juga, Betul, Pak? ya. Saat ini kan kita memiliki 2 universitas ya. Ada kampus ada di di Gandaria City, Gancit ya. Di samping Gancit untuk kampusnya di Alteri, Pondok Indah. Kemudian di kampus Bekasinya itu ada di Jalan Haji Jampang. Jadi teman-teman bisa konsultasi secara online maupun bisa langsung juga on the spot di kampus juga bisa. Jadi terima kasih banyak untuk Dani atas kesediaannya menjadi narasumber di Thank you juga, podcast Angela. ini. Semoga podcast kali ini dapat menjadi acuan untuk teman-teman Gen Z nih yang masih bingung nyari kampus di mana atau nyari jurusan apa. Sekian podcast Nopi kali ini. Untuk teman-teman Usnivers dan Usni Readers, jangan lupa tonton podcast kali ini ya di YouTube @usni_library. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tetap produktif dan berprestasi. Salam literasi.